Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Gambarnya jelas Pak, kalau nggak dimatikan di depan masih kelihatan ya? Masih. Di belakang Kelihatan Pak. kelihatan ya. Baik. Kalau ini gimana Pak? Tambah jelas. Pastian kelihatan Pak. Kelihatan Pak kalau persiapan itu. Auranya orang dunia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Yang penting sehat dulu Pak ya. Sebelum kita bersemangat pasti sehat. Kalau nggak sehat pasti Kak bersemangat. kita sehat dulu ya. Terus gajian naik Pak ya. Tambah sehat lagi nih ya secara batin dan lahirnya sehat semua. Baik, sesuai jadwal ya, kita pagi hari ini akan saya sampaikan cerita terkait dengan TSS ya, TSS. Kira-kira sebelum saya sampaikan materi TSS ini, ada yang tahu nggak? Kira-kira TSS itu apa nih, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Toyota Toyota Sense. Pak Arif, yang dimaksud apa kan TSS itu Pak? Jadi saya sebelum menyampaikan materi saya gali dulu nih Pak. Kalau semuanya udah tahu, berarti ya saya enggak. Gak usah materi Pak. Sama apa Pak Arif? Sistem penerangan lampu. Ya, ada yang lain Pak? Masih belum jelas Pak ya? Sekilas. Waktu serta ini LMS kita tidak dibahas secara detail ya Pak, benar ya? Hanya beberapa slide aja kalau saya lihat, benar ya? Ya, makanya saya sampaikan nggak terlalu detail sih sebenarnya ya. Ya, tapi cukup jelas nanti saya sampaikan. Ada yang lain Pak? Apa yang dimaksud dengan TSS itu?
terus fiturnya apa aja, fungsinya seperti apa gitu ya, biar kita tahu Pak. Itu ada gambaran itu? Belum ada ya. Pak ada? Oh Pak, kalau sampaikan boleh Pak, kita nyantai ya, kita nanti sampai jam 12 siang Pak. Cuma ada 3 materi ya. Kalau trainer ngomong ini biasanya nggak dibatasi waktu, bisa sampai habis waktunya biasanya. Ada? Monggo Pak. Sedikit pengetahuan dari kami Pak terkait dengan Toyota Safety Sense, yaitu satu teknologi yang terbaru dari Toyota yang digunakan untuk pengamanan, memberikan rambu-rambu di saat menjalankan kendaraan tersebut, baik untuk pengemudinya maupun di luar pengemudi. Di orientasinya adalah ke penerangan biasanya, ke safety yang terkait dengan tanda-tanda yang orang di luar maupun yang pengemudinya itu bisa lebih terdeteksi potensi tabrakan ya. saat menjalankan kendaraan. Iya. Orang lain. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Dan, Pak Arif, sudah ada gambaran ya. Ya, kalau enggak mesti gambarannya 50% kan enggak apa-apa. Itu kan, oh si kromo ini TSS itu kayak gini loh gambarannya, ya. Ya, benar ya, Bapak Ibu ya. Jadi Toyota Safety Sense ini adalah fitur keselamatan ya. Ya, fitur keselamatan yang ada di kendaraan Toyota. Ya, dari pengembangan keamanan sistem yang sebelumnya ada, kayak ABS itu enggak? ABS kan sebenarnya ada, ya. Ada cruise control, ya, ada automatic light, ya. Ini adalah pengembangan dari teknologi yang sudah ada kemudian dikembangkan menjadi fitur keselamatan untuk penumpang Pak dan kendaraan. Jadi ini adalah bentuk teknologi kepedulian Toyota terhadap keselamatan pengemudi, ya, penumpang serta kendaraan. Baik, sudah digambarkan Pak ya? Toyota Safety Sense. Toyota Safety Sense. Baik Pak, bisa sampaikan saya ya perkenalan sedikit lah ya. Mari kita perkenalan. Nama saya Setiawan Pak, ya. Setiawan Top, nggak ada kepanjangan. Ya. Jadi zaman dulu itu jenenge anak itu wis gak mikir banyak Pak. Beda dengan sekarang ya. Jenenge mungkin ada 2, 3, 4 kalimat Pak. Kalau itu enggak kakek anak gitu gak mikir. Beku, kemis, Pak Beku. Ya saya ini trainer atau service Pak di Jatim, ya, ikut 2000 ya di Jatim, Bali. Kalau Abu Dhabi itu ada learning centernya di Jatim itu tepatnya di Bali di Walu, ya. Ya, sebagian besar juga ke sana ya. Ya. Kalau di Jawa Barat ada Pak, ya di Bandung, Sukamata, di Kalimantan di Balikpapan, ya. Kemudian DKI sama di Palembang dan Sumatera Utara Medan. Area ringnya itu Jatim, Bali, Kalimantan sama Jawa Barat, DKI sendiri, Palembang dan Sumatera. Kalau Sulawesi sama Jawa Tengah nggak ada, ya. Jawa Tengah karena area paspor. Sulawesi areanya Jikala Pak. Parah Jikala. Sini yang kedua itu ya Pak ya. Iya. Donasi nggak sehat Pak. Sama itu juga Pak ya. Iya. Diimbangkan ya. Saya gabung di mana? Atau 2095. Waduh, lama Pak. 95 Pak. Jadi saya merasakan reformasi 98 ya. Saya 3 tahun ada reformasi 98 ya. Sehingga ada ini ya bergejolak ya. Dan kemudian saya masuk ke ALS itu barusan ya 2017 Pak. Sehingga 2018, 19, 2020 ada bukan reformasi, pandemi COVID-19. Ada 2 hal sejarah lah yang paling garis. Iya, WFH selama 2 tahun setengah saya Pak di rumah. Ya.
Alhamdulillah masih gajian Pak. Meskipun gaji pokok ya, yang untuk makannya pokok. Ya, 95 kemudian di tahun 2003 Pak, saya sudah jadi foreman ya. Foreman ini kayak mandor lah Pak ya. Mandor. Ya. Kemudian 2012 saya masuk di technical leader Pak. 2012 independent technical leader ya, itu di Basuki Rahmat. Jadi awal kali ada technical leader ya 2012 ya. Kemudian setelah itu tahun 2017 saya masuk ke HRC jadi trainer. Nah, kalau yang ini apa sertifikasi saya ya, master teknisi ya. Saya master teknisinya tahun 2003 kalau nggak salah ya. Jadi masih kurikulum yang pertama Pak, Yudi, kemudian pindah ke tim 21 ya, kalau Toyota. Sekarang baru berubah ke GP. orang sama perubahan. Kesimpulannya dari perubahan itu namanya development training itu semakin dipersingkat. Jadi memang beda orang-orang dulu itu pintar-pintar Pak. Karena kalau bahas suatu sirkuit hidrolis itu lengkap. Kalau sekarang ada potong-potong. Jadi mekanik sekarang itu kurang paham Pak ya, saya dengan ilmu training di Toyota karena kan dipotong-potong. Kalau dulu trainingnya itu bisa 1 bulan lebih, sekarang enggak, cuma beberapa hari aja karena kondisinya memang berubah ya. Dulu 6 bulan Pak. Ya, Pernah 6 bulan. pernah 6 bulan Di PDC. PDC Pak. kalau sekarang Pak 6 bulan ya repot ya. Ada anak bocil nanti anaknya yang didulukan Pak. Anak itu. Bocilnya kayak baik, inilah ya. Jadi sebenarnya sebelum kita sampaikan materi, kita harus sepakat dulu ya. Supaya kita harus tahu nih, penting nggak materi saya sampaikan ini ya. Kita harus tahu tujuan dan harapan dari materi ini. Tujuannya ini Pak ya. Jadi tujuannya yang pertama adalah ya, kita semua yang ada di sini paling nggak memahami lah tujuan dari bentuk TSS ini. Tujuannya adalah sebagai bentuk kepedulian Toyota untuk membackup keselamatan, keselamatan penumpang ya. Kalau kendaraan nomor 2 Pak, yang penting penumpangnya dulu ya, driver sama penumpangnya. Kemudian yang kedua adalah ya starternya memahami lah ya prinsip dasar kerja dari sistem TSS. Prinsip dasar kerjanya seperti apa sih? Ya. Nanti fitur-fiturnya TSS ini apa aja? Lalu kita lihat. Harapan kita nanti setelah training ini Bapak bisa sampaikan ke murid-murid, ya ada gambaran lah ya. Oh ternyata di dunia industri itu ada teknologi baru namanya ini, fungsinya ini. Ya, cara kerjanya kayak gini loh. Ya. Sehingga ketika menaiki kendaraan yang dilengkapi dengan TS nggak kaget Pak. Oh iya, kaget. Seperti itu. Kemudian paling nggak kita bisa melakukan observasi lah ya kalau memang ada unitnya. Ya. Di bawah saya nggak tahu yang race ya itu ada TS ini nggak? Ada. Yang Prius Yang Prius ada ya? tapi 3.0. Ya. Yang Prius ada ya. Cuma kita matikan kemarin karena kita persiapan ini ya pengukuran zero fall ya. Jadi belum bisa kita lihat indikator-indikatornya. Baik. Ya. Nyatet monggo ya. Nanti materinya kita kasih lah ya. Kasih Pak. Ya. Jadi yang saya jelaskan ini TSS yang versi 2.0 ya. Sekarang udah ke versi yang 3 ya. Ya 3.0 ya. Tapi prinsip dasarnya hampir sama ya, sama ya. Cuma ada beda spesifikasi aja. Ya,
GSS ya didesain untuk mensupport awareness, ya. Awareness itu kepedulian pengemudi, ya. Dikasih peringatan, nah, notifikasi, ya. Supaya apa? Supaya tidak mengurangi potensi kecelakaan di lino gitu ya. Apalagi kalau nyetirnya sendirian Pak, gak ada asistennya di samping ya. Kalau bocor atau kasus tadi asal kan gitu ya. Kalau ada yang KSS ini akan nggak ada yang memberikan peringatan. Jadi harapannya nggak sampai terjadi insiden. Mensupport ya awareness pengemudi, kemudian pengambilan keputusan setelah kita diperingatkan segera ambil keputusan, ya jangan diam aja gini ya nanti potensinya juga ada kecelakaan. Ya. Seperti itu. GSS ini mensupport 3 safety Pak secara garis besar. Yang pertama adalah tabrakan frontal depan. Namanya nanti kita lihat di slide namanya PTS, Pre-Collision System. Kemudian yang kedua adalah sistem ini GSS ini mencegah kendaraan keluar dari jalur. Kalau kita ke jalan tol Pak ya, malam hari ya Bapak Ibu ya. Mungkin di atas jam 10 kan udah ini ya, sudah bahaya nih, karena pola kita kalau jam 10 udah ngantuk ya. Kecuali supir ya, kalau supir turunnya pagi ya, kalau kita turunnya jam 10 ke atas ya gitu. Jadi kalau kita berjalan di malam hari jam 10 ke atas ya, kondisi lagi ngantuk, apalagi di tol panjang ya jenuh ya, kadang ini ya mata ini ya sudah terganggu nih Pak, bukan ngantuk Pak, mau berhenti ke rest area ya Tanggung. Pak ya. Oh, antuk pol. Suatu ketika kita sekejap mata ngantuk, maka kendaraan akan Hilang kendali. ya, keluar dari jalur ya. Dengan adanya PSS ini Pak, nanti dia dikasih notifikasi ke member. Ada suara dan assist-steering yang kita jelaskan di slide. Sehingga terasa pun langsung tani mana sehingga dibuka ya. Ya. Cewer Kemudian yang ketiga adalah mencegah terjadinya kecelakaan malam hari dengan apa? Jadi ya, dengan mengatur leveling dari lampu headline. lampu headline Dibuat lampu fokus jarak jauh atau jarak dekat. ya, itu otomatis nggak perlu kita manual di ya, matikan jauh dekat enggak, nanti otomatis. Baik, ini Pak ya gambarannya ya. Udah gambaran kan? Kalau nggak jelas tanya boleh Pak ya. Tapi tanya jangan banyak-banyak Pak, waktunya habis. Ya ini Pak. Untuk komponennya adalah komponen utama ya. Sebenarnya banyak komponennya. Ini komponen utamanya ada 3 komponen utama. Ada 2 komponen utama. Yes. Ya. Yang pertama komponen utama dari GSS adalah sensor gelombang radar yang diletakkan di emblem logo Toyota di area grill depan. Sensor gelombang radar ini mengeluarkan gelombang elektromagnetik ya, dipancarkan. Nanti sensor gelombang radar ini fungsinya adalah menghitung jarak antara kendaraan kita dengan objek kendaraan yang ada di depan. Nah, dipancarkan gelombang elektromagnetnya terus. Ya, karena objek yang di depan kan mantul lagi ke sini ya, receiver dari sensor gelombang radarnya, ada pemancar, ada penerima ya, ada transmitter dan receiver, diterima sama dia ya. Waktu dipancarkan sampai diterima kembali ini kan ada waktu ya, ada waktunya kan, berapa waktunya? Nah waktunya itu akan dikonversi ke jarak. Sehingga dia tahu Pak,
jaraknya kendaraan kita dengan di depan berapa sih? Kalau masih jauh ya berarti nggak berfungsi ya. Sistem TSS-nya. Ya. Untuk referensi jarak, ya, saya belum ada referensinya. Belum ada, ya di referensi materi nggak ada. Ya. Ya ada gelombang sama mas ya, hampir sama gelombang elektromagnetik ya. Detailnya saya kurang tahu berapa nilai amplitudenya, kemudian kerapatan frekuensinya saya belum tahu berapa. Itu gelombang frekuensi yang Iya. Oh, beda pak, beda ya, bukan ya. Iya, hanya kayak sonar pak. Ya, gelombang sonar ya. Kayak kalau kapal di tengah laut kan itu kedalaman laut kan sonar itu tembakan bawah mantun objek, nah, gitu nanti caranya berapa. Waktu kembalinya berapa nanti dia bisa cara kedalaman berapa sih. Kalau yang gelombang frekuensi itu untuk biasanya untuk alarm ya, untuk membedakan ya sinyal input satu dengan lainnya sehingga nantinya frekuensi yang berbeda nggak akan bisa ini ya connect. Ya benar. Ini gelombang sonar. Ya. Kemudian yang kedua adalah sensor kamera. Jadi TSS ini ada dua sensor utama, sensor bermodal dan sensor kamera. Sensor kamera ini sama dengan sensor apa ya? CCTV lah ya. Sama dengan CCTV. Jadi dia bisa melihat objek ada di depannya itu. Apakah objek di depan kendaraan kita itu mobil besar atau kecil, tingginya berapa? Ya. Apakah objek yang di depan itu orang lagi jalan? Ya. Apakah ada binatang atau pagar? Itu kelihatan sama sensor kamera. Jadi bukan hanya jarak yang dihitung sama dia, benda depan itu dia tahu ya. Ya sama. CCTV itu sama ya. Kamera yang dipakai Pak Adi kemarin sama ya. Prinsip dasar kerja dari sensor kamera seperti itu. Oh ya, gambarannya udah tahu ya. Oke. Nah ini Pak, fitur-fitur yang ada di sistem TSS ada 4 ya, ada 4. Yang pertama adalah pre-collision system ya. Gambar indikatornya ya seperti ini. Pre-collision system itu adalah sistem yang mencegah kendaraan kita bertabrakan dengan kendaraan yang ada di depan kita ya. Nanti kita jelaskan detail dari ilustrasi kerja dari sistem PCS seperti apa ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah DRCC atau Dynamic Radar Cruise Control. Ini adalah pengembangan dari sistem cruise control ya. Sekarang kita bisa pakai sistem cruise control Pak, karena jalan tolnya kan panjang ya. Paling kalau di atas jam 10 enak kita bisa pakai cruise controlnya ya, kita set kecepatan 100 bisa ya. Itu udah kita tinggal mengarahkan steering sistemnya aja, kita nggak perlu melakukan penekanan pada gas ya. Nah ini pengembangan dari cruise control. Jadi kendaraan ketika dilengkapi dengan TSS dia ada di DRCC-nya. DRCC ini bisa mengatur Pak, bisa mengikuti, ngunci ya. Ngunci apa? Ngunci kecepatan kendaraan sama dengan kecepatan kendaraan yang ada di depan kita kendaraan. Saya lihat di depan itu ada kendaraan Pajero ya. Saya kejar ya. Kemudian jarak antara kendaraan kita dengan kendaraan Pajero itu masuk dalam ring ya, radar sensor kita ya, ring radar sensor kita, sehingga kita bisa setting Pak. Kita bisa on kan nanti tombol DRCC-nya on ya udah ya. Nanti ada 2 tombol on cruise control sama tombol on DRCC-nya.
cruise controlnya di on, di adjustment di on, jaraknya sudah masuk ring radar sensornya ya. Udah kita akan bisa mengikuti kecepatan kendaraan yang ada di depan kita. Kalau depannya 80 kita ngikuti terus 80. Ya. 80 ya. Nanti kita bisa lagi jaraknya sekitar 70 meter ini. Saat ini lebih pendek lagi jaraknya. Setting 50 meter lebih dekat lagi nih. 30 meter lebih dekat lagi. Terus kunci Pak. Tinggal nanti kita ngatur steeringnya aja. Ya, terus udah dikunci. Ya kayak pesawat yang kunci, musuh ya, udah dikunci tuh. Tinggal tekan tombol ya, pelurunya, roketnya sudah kena. Kemudian yang ketiga adalah LDE, line ya tadi ya, line departure alert ya. Ini adalah sistem TSS yang berfungsi untuk memberikan reminder ya, peringatan ya, ketika kendaraan kita ini keluar Jalur. Ini ada syaratnya lah ya, ada syaratnya kita jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian yang keempat adalah AHB. AHB adalah automatic high beam, lambangnya kayak gini. Lampu jauh. Ilustrasinya ketika kita malam hari gelap gulita di area jalan kita ya, kita on-kan tombol AHB-nya ya. Kita pakai automatic headlamp ya, kita on-kan tombol AHB-nya ya. Gelap sekali, nggak ada kendaraan, jauh enak kan ya, visualnya kan kelihatan jelas Pak ya kalau ke jauh ya. Tiba-tiba di arah yang berlawanan ada kendaraan mobil yang mendekati kita, sehingga kalau kita pakai jauh terus kan bahaya Pak ya, sana slow, maka akan cahaya akan ditangkap oleh sensor kamera, sehingga memerintahkan sistem TSS AHB-nya menjadi low beam. Lampunya otomatis akan jarak dekat. Gelap lagi udah lewat di mobilnya, gelap lagi, gak ada sensor masuk, high beam lagi. Enak ya? Enak ya. Seperti itu. Ya jelas Pak ya? Jelas Pak. Jelas. Nah ini kita bahas lebih detail lagi. Seperti apa sih fungsi dari PCS? Wah, ini tadi sudah saya singgung ya di awal bahwa PCS ini berfungsi untuk menghindari tabrak belakang kendaraan yang ada di depan. Ini kendaraan kita yang dilengkapi dengan TSS. Ini kendaraan objek ada di depan kita. Ya. Dia secara otomatis akan memberikan notifikasi Pak dan assist bantuan nantinya. Ya, akan dijelaskan ini bantuan seperti apa nanti kita lihat. Ya. Bukan hanya notifikasi Pak ya, memberikan assist atau bantuan supaya kendaraan kita ini enggak nabrak kendaraan yang itu. Ada laser sensor dan monokular kamera sensor. Kalau yang di Apple tadi ada apa Pak? Radar sensor ya, milimeter radar sensor yang menggunakan sonar untuk menghitung jarak antara kendaraan kita dengan kendaraan yang ada di depan. Kalau kamera sensor sebenarnya ada sensor Pak, ada laser sensor dan monokular kamera sensor. Laser sensor jarak juga ini ya. Yang perlu diperhatikan di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi sistem PCS ini mungkin saja terjadi kesalahan operasi dari PCS tergantung dari kondisi situasi jalannya. Ada penjelasan ya. Takutnya nanti saya on-kan sistem PCS-nya ya. Nanti PCS ini bisa di-off-kan dan on-kan ya, melalui NID ya. NID lah ya, yang di layar kombinasi meter ada NID itu auto display. Nanti kita atur itu bisa di on kan atau off kan. Kalau kondisi jalannya tidak mendukung ya fungsi PCS ini bekerja, dimatikan aja.
takutnya nanti akan mengganggu kendaraan kita ya. Nanti kita lihat di slide. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kendaraan yang dilengkapi dengan PSS. Jadi radar sensornya ini yang di depan ini jangan sampai nanti dikasih opsional variasi, kasih stiker gitu ya. Nanti akan mengganggu fungsi kerja dari radar sensornya sendiri. Ya, nggak pakai sejarahnya atau tidak berfungsi ya. Kemudian yang di kamera sensornya juga jangan dikasih tulisan-tulisan atau stiker ya. Oh ulah kasih stiker blok ya, nanti nggak kelihatan ya kamera sensor. Sehingga nanti fungsi dari PCS-nya nggak berfungsi. Kita dengan kendaraan yang dilengkapi dengan PSS ya. Dua hal yang perlu diperhatikan. Yang mana? Ini di atasnya spion ya. Spion dalam ya, di dalam ada di atas. Ya. Sekarang mana kendaraan yang baru dilengkapi dengan apa namanya? Record ya, namanya record kamera Pak. Ya. Itu filenya akan bisa kita lihat itu. Kayak di luar negeri ada Pak, rekam terus ya. Kejadian yang ada saat mengemudi itu inovasi kayaknya ada itu. Namanya saya lupa, namanya apa ya? Apa Mas? Apa Pak? RDR ya? Recording apa? DVR. Apa itu saya? DVR ya. Macam black box gitu. Inovasi ada ya, tapi yang video ya salah. Yaris cross ada ya. Tapi partnya ada si TCO-nya Pak. TCO di TCO ada, itu kita bisa opsional ya, pasang bisa. Rekam Pak depannya gitu ya. Tapi nanti macam-macam ya. Tujuannya bapak ini kan ngorok bablas kan ini itu lah Bahaya toh. Nanti kan ada apa ya memorinya ya. Oh. Ada kapasitas memorinya. Kalau perlu dihapus nanti kosong lagi. Bisa dimatikan dan bisa dibuka. Kayak kotak hitam itu Pak ya. Ya. Kalau pesawat kotak hitam gitu ya Pak. Black box. Nah sekarang ini kondisi operasional dari PCS ya. Kalau ini yang atas ini apa ya? Pre-collision warning ya. Jadi sistem PCS ini memberikan warning ketika yang dilihat ya benda yang dapat dideteksi dari PCS ya, warningnya ini modifikasi Pak ya. Memberikan notifikasinya benda apa aja, kendaraan, sepeda, jalan kaki. Kecepatan kendaraannya ketika sistem warningnya bekerja PCS ini sekitar 10 sampai 180 km per jam. Ya. Kemudian kecepatan relatif antara kendaraan kita dengan objek yang ada di depan sama lah ya. 110 sampai 180. Kemudian setelah dikasih notifikasi warning nanti ada namanya PCS brake assist. Ya. Brake assist. Ya. Kondisi seperti apa? Bendanya sama ya bendanya ya. Tapi kecepatannya agak tinggi ya syaratnya 30 sampai 180. Nanti dibantu Pak. Meskipun kita dikasih notifikasi sih gak ngereken gini ya, nggak ada action, tetap harusnya setelah dikasih notifikasi ya, awas hati-hati ada benda, ada kendaraan di depan Anda, silakan lakukan pengereman. Notifikasi, lampunya itu sama bahasanya hidup. Ya, harusnya ngerem kan normalnya. Kalau kita masih ngantuk atau nggak sadar, nanti secara otomatis kendaraan akan melakukan pengereman. Rem ya.
seperti itu Pak, wah sudah kayak dulu aja Pak. Dari sana agak tenang ya, tetap action Pak ya, baik. Sehingga potensi collisionnya bisa diminimasi Pak. Kalau mundur nggak bisa ya PCS-nya ya, pastilah ya harus maju. Kemudian VSC-nya harus posisi dimatikan. VSC Vehicle Stability Control-nya ada kendaraan yang levelnya ke atas sudah VSC-nya dimatikan off. Ya. Kalau masih on ya nggak kerja ini VSC. Ini hal-hal yang mungkin tidak proses dalam kondisi berikut. Terminal baterainya telah dilepas, ganti baterai ya. Kalau ganti baterai ya nggak apa-apa sih ya, ganti cuma harus dipakai dulu Pak. Nanti dia melakukan inisialisasi semua posisi, pakai, matikan lagi, pakai, nanti udah nanti dia bekerja lagi secara normal. Nah inilah ya, ini agak sedikit ini ya lebih jelas lagi prinsip dasar kerja dari PCS-nya. Ya kan Pak? Kelihatan ya? Pak Tulisannya kecil Pak. kalau ini kelihatan nggak ya? Kalau ini ya agak sama pakai teropong yang belakang. Fokus. Oh, itu teropong udah. Itu kembel apa itu? Ini kondisi operasional kerja dasar dari PCS seperti apa? Coba kita perhatikan yang atas dulu Pak. Bapak coba perhatikan Bapak Ibu ya. Ibu MS itu soalnya. Jangan saya manggil Pak. Mama. Kita perhatikan yang di atas ya. Ini ilustrasi kerja dari PCS. Tapi ketika with driver brake pedal operate ya. Jadi ketika jarak tertentu di mana jarak ini akan ada potensi kecelakaan Pak atau nabrak, yang namanya sistem PCS memberikan notifikasi Pak. Tapi kenapa yang di atas ini ada notifikasi tapi sadar, pengemudinya sadar, langsung melakukan pengereman ya. Hilang. Ini ilustrasi kerja yang orang sadar ini ya, orang sadar ya. Kalau yang di bawah ini without driver brake pedal operation, jadi udah dikasih notifikasi di titik ini Pak ya, Bapak Ibu ya. Tapi ngokong ini atau ngantuk lah ya. Mereka gak titik itu. Ya, nanti ilustrasi kerjanya seperti ini. Ya seperti ini. Gambarnya dibagikan menjadi dua. Ini yang sadar, ini yang belum sadar. Ya. Coba kita lihat yang di atas dulu. Yang di atas dulu. Ini mobil kita ya. Ini mobil kita. Ini mobil objek di depan kita ya. Ini subjek vehicle-nya ya. Ini preventing vehicle atau pedestrian atau apalah ya, objek yang ada di depan kendaraan kita yang masuk melalui jangkauan radar sensor ya, seperti itu. Referensinya tidak ada ya. Jarak PCS mulai bekerja berapa meter sih? Itu belum ada ya. Kalau di RCC ada, nanti ada pengaturannya, dibuat jarak pendek, menengah atau jauh. Tapi kalau PCS ini jaraknya berapa sih antara kendaraan kita dengan ada yang jauh di depan kita, ini belum ada referensinya. Karena apa? Nanti konversinya ada rasio perbandingan dengan kecepatan kendaraannya, Bapak Ibu ya. Semakin tinggi kecepatan kendaraan, ya maka PCS dikerjakan ketika semakin jauh jaraknya rendah. Ya. Kalau semakin kecepatannya rendah, mungkin jaraknya enggak terlalu jauh, sistem PCS-nya akan bekerja. Ada rasio dibandingkan dengan kecepatan kendaraan. Ketika PCS itu bekerja, jarak berapa meter ya tergantung. Pak, jaringannya itu include di ECU atau jaringan tersendiri Pak? Tersendiri ya. Jaringannya itu.
sistem. Iya, sistemnya itu. Sistem PCS nanti ada ya, Slot, nanti ada semacam slot. bagian, Pak, ya. Ada ke speed control ECU atau ECU-nya ABS. Oh, yes. Karena hubungannya dengan rem, Pak. Engine ya. Kalau di mobil sekarang ini MPEG, Pak, jadi ada koneksi, Pak. Oh, Dengan yang lain. Data apa yang dibutuhkan? Saya butuh data kecepatan kendaraan. engine. Iya. Iya. Ya. Data apa yang saya butuhkan? Oh, sistem pengiriman pasti nanti dengan ABS. ABS. Iya. Ada sensor steering wheel sensor, nah, berapa derajat Wih. kecepatan kendaraan, ya kan? Masing-masing kecepatan rodanya berapa, itu dihitung semua. Nah, coba kita kembali ke sini. Bicara ini, ya, ini yang namanya sistem PCS sudah memberikan pre-collision warning, ya, di titik ini. Nah, karena apa? Possible of collision. Jadi ada potensi terjadi suatu tabrakan atau kecelakaan dengan objek yang ada di depan kita dengan jarak seperti itu. Ya. Sudah memberikan notifikasi, warning, ya. Warningnya lampu sama buzzer, ya, gitu ya. Ternyata, ya, di titik ini, ya, driver's brake operation, jadi dia melakukan pengeriman. Supirnya melakukan pengeriman karena sadar, oh ini bahaya ini, ya, sistem PCS-nya bekerja, ya, ada potensi kecelakaan dengan kendaraan yang ada di depan kita. Cari, Green sama sopirnya, drivernya, ditambah dengan PBA, ya. PBA-nya apa? Nah, ketika pengemudi mengoperasikan pedal rem, PBA, ya, perang collision brake assist, aktif untuk menerapkan gaya pengerem lebih banyak daripada operasi rem. Ditambahin, Pak. Jadi tenaga pengeriman kita ditambah sama sistem PBA-nya, ya, sehingga daya pengeremnya lebih kuat, ya. Akan PBA ini nanti terintegrasi dengan sistem ABS. Ya sensor Pak. Ditambahin. Nanti motor aktuator ABS-nya kerja, Pak. Itu memberikan tekanan tambahan ke masing-masing wheel cylinder ring. Kayak robot gitu. Ya. Daya tekanannya juga diperhitungkan, Pak, dengan rasio speed sensornya, ya kan? ABS-nya juga bekerja, sehingga tidak terjadi slip, aman, ya, aman. Ini kondisi di mana drivernya sadar. Bagaimana dengan drivernya nggak sadar? Di titik ini diberikan notifikasi reminder sini, ya. Tapi drivernya tidak melakukan pengereman, ya. Maka di titik ini, yang sama dengan di atas, ya. Di titik ini PBA mulai bekerja. Remnya otomatis melakukan pengereman. Ya. Sama kan dengan yang di atas, kan? PBA-nya udah mulai bekerja. PBA udah bekerja, nggak sadar-sadar, Pak, nggak direm. Maka sistem selanjutnya yang bekerja adalah PB. Di titik itu PB. PB itu apa? Pre-collision brake diaktifkan untuk menerapkan gaya pengereman yang lebih besar, ya. Oh sorry. Yang lebih besar, ya, di sini. Ini cukup, ini lebih besar lagi. Supaya apa? Supaya ya pasti tidak terjadi collision dengan kendaraan yang ada di depannya, ya. Di titik ini udah berhenti targetnya dengan jarak tertentu, aman, kendaraan kita udah berhenti, ya, berhenti. Tapi ditahan, Pak, setelah berhenti 0 km per jam ditahan selama 2 detik oleh sistem rem. Udah. Sam. Jangan berhenti 2 km
nggak ditahan dulu, nanti bisa keluar lagi ke depan. Karena gaya dorong tadi, ya, sisa gaya dorong. Ditahan lagi, 2 detik. Pak Setiawan, Pak, sebentar Pak, boleh tanya Pak, itu kondisi penyetir tidak sadar itu apakah konotasinya orang baru belajar bawa mobil atau memang seperti apa? Hah? Bisa ngantuk, ya. Oh ngantuk, ya bisa, gitu. Bisa nggak dengar ya notifikasi, bisa. Iya. Atau nggak fokus lah ya, bisa. Ya. Atau bandel juga bisa nih. Coba ini sistem PCS-nya bekerja. Kerja nggak ini sistem PCS-nya? Ya tergantung lah ya. Kita bedakan menjadi 2 kondisi operasional. Gimana Bapak Ibu? Ada gambaran? Monggo. Pak Agus. Untuk buzzer itu mungkin bahasa politik Pak ya? Bahasa politik ya. Buzzer. Iya. Udah ya. Gitu ya. Tolong. Kemudian bayangkan dengan kecepatan misalnya 120 atau 100, malah kita sampai 180 ketika terjadi PP itu tadi seperti apa kondisi penumpang di dalam itu. Bahasa Jerman, Sidetrack. Dorong semua ke depan karena kecepatan tinggi itu kan otomatis ketika sangat dekat pengereman besar itu kan membuat daya momentumnya ke depan itu bisa juga kepada para penumpang. Nah, apakah itu juga akhirnya penumpangnya nabrak kursi depannya? Ya. Terkait dengan efek ya dari pengereman mendadak ya. Itu nanti tergantung besarnya tingginya kecepatan sama besarnya daya pengeremannya Pak ya. Sama kendaraan juga ya, kendaraannya model apa gitu. Untuk notifikasi buzzernya ini ya sebenarnya udah di trial ya, udah didesain ya supaya suaranya ini ketika dia bekerja ya paling nggak bisa terdengar dengan indera pendengaran ya pada orang umumnya ya. Kalau buzzernya itu suara nanti buzzernya sama ini ya, di lampu ya, lampu PCS-nya. Untuk apakah terdorong ketika rem mendadak itu sudah dihitung Pak. Dia melakukan pengereman itu dengan patokan jarak ya, jarak kendaraan kita dengan ada yang depannya, besarnya pengereman. Dan getarannya sebenarnya getarannya kerja ketika kita tidak melakukan pengereman ya, untuk bandel atau apa ya, ketika PCS memberikan notifikasi itu remnya aktuator motor ABS-nya kerja Pak. Pernah nggak nih Pak ABS? Getarannya kayak gitu. Itu ada getaran yang bisa dirasakan di ruang kabin ya. Kemudian ada efek pengereman dari PBA dan PB, pasti ada efek ini, pasti bangun lah ya Pak ya. Nggak bangun terus berarti kena setruk gitu ya kan. Wah masuk di rumah sakit jelas nakes Ibu, Mbak Nia, bertanya Pak ya, kalau itu tadi saya lihat lawan yang dihadapi adalah kendaraan atau manusia, bukan manusia, hewan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kondisi alam, kadang kita sudah mengalami itu samping jalan sepi, kita kecepatan tinggi, ternyata ada jalan naik terus belok, apakah ini juga mendeteksi? Yes, bagus pertanyaannya ya. Nanti kita ada keselesaian beberapa kondisi yang sebenarnya PCS-nya harusnya bekerja tapi tidak bekerja ya. Harusnya tidak bekerja, tapi dia bekerja ya. Hal seperti ini sebenarnya harus kita tahu ya sebagai pemilik kendaraan supaya nggak komplain terus ya. Nanti ada bukti, saya jelaskan nanti ya. Oke, makasih Bu Ani. Masalahnya Pak Ahmad Soel ya. Oke. Ya. Ini misal lah ya, misal pengemudi dalam kondisi mengantuk dan sudah mendapatkan notifikasi, lalu tidak sengaja bukan pedal rem yang dilihat, tetapi pedal gas. Kan kondisi ngantuk kan semacam itu kan bisa saja Pak.
bukan semakin Mabuk berarti itu Pak. bagaimana Pak? Gas yang dicak. Oh maksudnya tidak ada gas. Kalau banter nambahnya. Ini salah misalnya. Ya. Di Toyota itu ada sistem namanya Pedal misopresi. pedal misopresi. Misoperation, oh miskomunikasi. Pedal misopresi. Jadi sistem ini tahu Pak. Kita tuh maksudnya tuh ngerem kita mau gas kita tahu. Sehingga nanti apa? Daya mesinnya dikurangi, ya. Oh, Daya tenaga mesinnya dikurangi, remnya ditahan. Pedal misopresi. Kalau dilengkapi dengan sistem pedal misopresi. Kalau nggak ada, ya buat kekuatan ini ya, dengan PB tadi ya, PBA dan PB. Yo kamu sadar langsung lepas lagi loh, dengan gas terus ya. Lepas lagi gitu, oh sama deh. Ini gitu ya. Atau ini coba nih ya, kekuatan antara mesin dengan sistem PB atau PBA ini. Oke, makasih. Ada lagi Mas? Enggak. Ini bisa jadi satu permintaan juga. Misalnya ini kita mengalami dalam situasi itu bisa nggak? Dalam praktek ini nanti kita oh, kemudian kita ya istilahnya merasakan bagaimana aja Bagaimana PSS itu Pak? Iya, namanya observasi ya. Tadi juga saya singgung di awal, kita nggak ada unit di bawah res nggak dilengkapi dengan BTS. Kalau di TTC itu ada medan road testnya ya. Kalau sini kita nggak ada ya, nggak ada. Belum ada ya. Rencananya depannya dormitory kan. Depannya terminal ya. Nanti diundang lagi berarti kan. Saya aja habis belum Pak. Saya ngetes itu cuma yang LDE. Ya. Avanza enggak, Veloz kan ada ya. LDE. Jadi kalau kita di tol itu Pak ya, kita on kan sistem LDE-nya. Ya. Dia udah mendeteksi jalur kanan kiri garis orang putih. Ya. Rating nggak saya aktifkan. Ya. Saya coba belokkan, ngantuk belokkan ke kiri. Ada notifikasi Pak. Ya, di sistemnya. peringatan. Kemudian ada tekanan di setirnya. Kecuali kita rating ke kiri, belok kiri, sistem LDE-nya nggak akan bekerja karena kita ada keinginan untuk berbelok ke kiri atau ke kanan. Itu bergerak sendiri atau hanya memberikan? Kita kan pengen nyoba Pak ya. Kita aktifkan, kita mau nyalip kan? Ya, Harusnya kan kalau mau nyalip kan dimatikan aja. Tapi saya nggak rating gitu Pak. Kecuali saya aktifkan LDE-nya on, saya ngeriting ke kiri, nggak kerja notifikasinya. Saya on-kan LDE-nya, saya nggak rating, langsung belok kiri aja. Ini ada notifikasi Pak, bahaya. Ini kan dibaca oleh sistem komputer kan bahwa kita ngantuk ya Pak. Ada keluar jalur dari jalur yang sudah disepakati di awal. Kecuali ngeriting. Ya, maksudnya misalkan keluar jalur tadi, ya tiba-tiba diarahkan kembali. Oh, iya. Kemarin saya coba yang Veloz itu cuma getaran di steering, nggak eksis dikembalikan ya. Tapi ada yang kendaraan yang dilengkapi dengan LTA Pak. LTA mungkin kendaraan yang lebih mahal ya. Mungkin bisa dikembalikan ke jalurnya awal Pak. Ditahan terus dikembalikan lagi. Ya tergantung ini rego rute. Seperti itu. Peringatan ya. Sama getaran Pak. Lumayan kalau getaran ya kan ya. Terasa di setir tangan itu. Oke Bapak, saya lanjut ya. ya siapa? Sudah jelas ya. Jelas Pak ya? Yes. Ada buatan itu Pak. Pagi-pagi, Kan, Pak. pagi-pagi ngantuk. Biasanya Pak ya, kalau udah ngumpul kita seneng ya, jagongan ya. Nggak tahu usia udah di atas 50 Pak, benar nggak? Jiwa kan masih nggak pernah tua nih jiwa, benar ya? Pas kayak nom-noman ya. Kalau kabeh. Baik. Nah ini yang digunakan uangnya. Ya.
Jadi ada beberapa situasi yang memungkinkan PJS itu bekerja, ya. Meskipun harusnya kondisi normalnya dia nggak bekerja ketika switch PJS-nya di-on-kan melalui MID-nya. Kecuali dimatikan ya nggak bekerja total ya Pak ya. Saya on-kan melalui MID-nya, PJS-nya bekerja, tapi ada kondisi tertentu yang harusnya PJS nggak bekerja, dia kok bekerja. Kondisi seperti apa? Nah ini kondisinya seperti ini. Yang pertama contohnya ya, saat melewati kendaraan lain ya. Ini PJS-nya on ya. Ya. Saya mau melewati kendaraan lain dengan kondisi jalur seperti ini. Ya, mau nyalip sisi kanan. Karena radar sensornya udah mendeteksi objek yang ada di depannya. Ini PJS-nya bisa bekerja, Pak. Keren dewe. Benar ya? Nah, harusnya tambah bangga kemana keren ini Bu. Ya. Jadi kita agak repot juga Pak. Biasanya customer yang punya kendaraan canggih itu masih baca referensi bukunya, benar ya? Komplit. Ya. Ini nggak bisa. Kadang mekanik itu juga gitu Pak, formatnya ya. Keupdate informasi teknologi Pak. Bingung ya. Yang itu nggak normal kan gitu. Ternyata normal ini sistem. Nah ini contohnya ya. Ada contoh lagi seperti ini. Ya. Ada tikungan seperti ini. Ada kendaraan parkir di sini. Harusnya saya belum melakukan pengereman. Tiba-tiba kok ngerem diri gitu ya. Kalau buat balapan rugi Pak. Ya. Rossi aja ya. GP MotoGP itu 100 ya atas ya kalau tikungan. Gak ngerem kok malah direm sama sistem kan. Bahaya juga ya. Nah kondisi seperti itu banyak Pak, kondisi seperti itu di perempatan jalan ya. Makanya ketika PJS kita on kan ya, paling tak jalannya mendukung. Jalan seperti apa? Tol berkeselamatan panjang ya. On kan nggak mau jagain ini ngantuk ya. Wah, ada mobil bis di depannya ya. Dia nggak ada cukup. Ya. Kemudian ada lagi tulisan seperti ini, kedetek sama radar sensornya, dia bisa ngerem sendiri.